kembali di depan ini. Mari saya undang setiap dari kita bisa bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Kita percaya, kita nantikan Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan menjamah kita, melawan kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan.
dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat katakan amin. 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 Selamat pagi jemaat Bogor City Blessing. Di pagi hari ini, di awal bulan hari ini, kita mau semakin luar biasa. Amin. Kita mau selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin.
berbicara di dalam setiap hati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Amin. Luar biasa. Amin. Tuhan selalu luar biasa di dalam segala area dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Pagi ini ini adalah minggu pertama di bulan Maret ini, dan setiap bulan kita ada satu tema yang baru. Di dalam bulan ini kita berbicara mengenai disiplin rohani, yaitu doa. Salah satunya adalah doa. Bilang kiri kanan, disiplin rohani, doa. Doa. Disiplin rohani, doa. Saudara, setiap kita mungkin akan berpikir yang namanya disiplin itu gak enak dan gak nyaman, ya. Disiplin itu kesannya dipunish, dihukum. Disiplin itu kesannya bahwa kita akan mengalami dimarahin dan sebagainya. Dan yang saya tahu bahwa banyak orang waktu dikatakan disiplin itu langsung berpikir, gue gak mau didisiplinkan, ya. Tetapi kita berbicara mengenai disiplin rohani, itu beda, saudara. Dan setiap saudara dan saya memerlukan disiplin rohani. Bilang kiri kanan, saudara memerlukan disiplin rohani. Amin. Next. Apa itu disiplin rohani? Tapi sebelumnya kita baca di Timotius 4 ayat 4 sampai ayat 7b sampai 8. Kelihatan nggak, saudara? Ya, firman Tuhan di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, latihan badani pasti berguna, saudara. Ya, setiap kita mungkin berpikir bahwa dari kecil kadang-kadang ada dari TK sampai udah SMA, ya saudara, biasanya ada kelas namanya kelas olahraga, ya kan? Dan memang anak-anak bahkan dari kecil dilatih untuk motoriknya bekerja dengan baik, apalagi anak-anak kecil dari motorik halus sampai motorik kasar, semuanya harus berfungsi dengan baik, ya. Dan pada waktu tidak dilatih, tidak digerakkan, kalau anggota tubuhnya tidak digerakkan, sehingga tidak ada otot yang bekerja, bahkan akhirnya bagian tubuh itu mengecil, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau ada beberapa orang yang sakit lumpuh atau yang tidak bisa berjalan, itu biasanya bagian itu akan mengecil, ya, tidak punya tenaga, tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Itu latihan badani. Tetapi gimana dengan latihan rohani, ya? Dan firman Tuhan mengatakan latihan rohani itu berguna dalam segala hal, dalam semua hal. Kalau bicara mengenai segala, dalam semua hal. Karena apa? Karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Kalau bicara mengenai janji, kita tahu bahwa firman Tuhan itu isinya janji. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Janjinya lama, janjinya baru, perjanjian. Makanya firman Tuhan Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di situ berisi mengenai janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Nah, latihan rohani itu akan mengandung janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Wow. Dan hari ini mungkin kita tidak menyadari, kita berpikir bahwa ya sudahlah, ke gereja, berdoa, udahlah, baca firman, kalau memang lagi pengen, berdoa, kalau lagi butuh. Yang penting ya saya melakukan hal itu. Saya melakukan kegiatan rohani.
Tetapi beda melakukan kegiatan rohani dan melatih diri kita untuk beribadah. Amin, saudara. Saudara, saya punya anak dulu, Davina itu dulu perenang, ya. Dan dia harus berenang latihan untuk bisa mencapai satu kejuaraan. Ada yang dilatih dalam diri dia. Saya ingat dalam 1 bulan dia udah bisa 4 gaya, berarti dia punya talenta. Tetapi dia nggak akan bisa 4 gaya di dalam 1 bulan kalau tidak dilatih. Kalau tidak dilatih, oke? Next. Disiplin rohani ini adalah bagian penting dalam hidup kita untuk kita bisa bertumbuh, karena di sanalah Tuhan akan melatih manusia rohani kita untuk menjadi pemenang kehidupan, ya. Jadi di dalam disiplin rohani adalah cara Tuhan melatih manusia rohani kita, ya, bukan rohani kita. Cara Tuhan untuk melatih kita. Makanya kalau kita nggak melakukan disiplin rohani, Tuhan nggak bisa melatih kita, saudara. Tuhan nggak bisa membuat kita menjadi pemenang kehidupan. Makanya kenapa banyak orang banyak tahu, banyak lama di dalam, sudah tua di dalam Tuhan, tetapi manusia rohaninya itu tidak terlatih. Tetapi kehidupannya itu ia naik turun. Tetapi banyak sekali dia mengalami, merasa bahwa ngapain sih saya berdoa, ngapain sih saya baca firman, ngapain sih saya ke gereja, dia juga lakukan ini, dia juga lakukan itu. Di dalam pikiran kita fokusnya kepada orang lain atau keadaan. Tetapi waktu kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita sendiri secara pribadi, mendisiplinkan kita sendiri supaya manusia rohani kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pemenang kehidupan, itu beda. Bukan berarti bahwa setiap kita akan tidak mengalami masalah. Wow, masalah pasti besar ya, saudara. Tetapi waktu kita melihat bahwa kenapa ya saya selalu gagal dalam hidup, atau saya selalu merasa bahwa saya tidak layak, atau saya merasa bahwa banyak kali saya melakukan tidak menyenangkan Tuhan, atau saya merasa bahwa saya sudah mengecewakan Tuhan. Kenapa sih saya selalu lakukan hal yang sama, yang saya tahu bahwa ini tidak boleh saya lakukan? Kenapa sih saya nggak bisa keluar dari dosa ini? Kenapa sih saya seperti ini dalam hidup saya? Kenapa? Kita tidak bisa menjadi pemenang kehidupan. Bahkan kalau firman Tuhan mengatakan kamu adalah lebih dari pemenang. Kenapa pikiran kita mengembara mengatakan bahwa saya ini orang yang gagal, saya nggak bisa, saya nggak mampu? Kenapa sih? Akhirnya kita mencoba dengan kekuatan kita mencoba dengan gaya kita, bahwa saya pasti bisa. Saudara, manusia rohani itu nggak bisa dicontoh, saudara. Oke, gayanya katakannya seperti ini, saya akan seperti ini hari ini. Doanya seperti ini, saya akan berdoa seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa doa adalah kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan. Tetapi doa jauh melebihi kata-kata yang kita bisa ucapkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Next. Disiplin, saya masih bicara mengenai disiplin. Disiplin rohani ini membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ya, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku ini menjadi serupa dengan Dia. Saudara, kita nggak sadar ya bahwa kalau misalnya kayak anak kecil ya, dia dekat sama anak laki-laki, dia dekat sama bapaknya, ya. Dia dekat, dia banyak ngobrol, dia banyak berhubungan intim
dengan bapaknya, dia kemana-mana jalan sama bapaknya. Gak sadar saudara, cara dia bicara, cara dia bersikap, cara dia berpikir mirip sama bapaknya, mirip. Karena apa? Waktu dia mengenal bapaknya, ya, waktu dia di dalam kondisi yang baik dan yang buruk ya, waktu bapaknya buruk dia akan buruk. Tapi kalau dia mengenal bapaknya dengan bapaknya baik, saudara, apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang yang luar biasa baik juga. Sama juga, semakin kita mengenal Tuhan, kita mengenal bukan hanya Tuhan itu Allah yang, wah, saudara, kalau yang namanya mengenal itu nggak semuanya akan mengalami enak, saudara. Contohnya gini, pasangan suami istri. Pada waktu dia masih belum menikah, mungkin waktu dia belum terlalu mengenal, saudara. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi pada waktu dia menikah, wow, aslinya kelihatan, saudara. Nah, itu baru mengenal. Dan waktu kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, aslinya Tuhan, semakin kita mengenal Dia, impartasi hidupnya, cara berpikirnya, karakternya semakin mirip, saudara. Makanya kalau orang bilang, gimana sih menjadi orang yang sabar gitu. Kalau orang bilang, gimana sih Bu bisa sabar Bu, kalau saya mau udah ngamuk Bu, kalau digituin misalnya. Dan pada waktu itu saya bilang, gak tahu, gak harus diusahakan menjadi sabar, gak harus ada effort yang luar biasa untuk menjadi sabar. Tetapi waktu kita semakin mengenal Tuhan, otomatis akan terpancar Kristus kecil di dalam kehidupan kita. Disiplin rohani membuat kita semakin mengenal Tuhan dan membuat kita bukan hanya mengenal Dia, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Amin, saudara? Wow, luar biasa. Next. Yang kedua, semakin merasakan penyertaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya bacakannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin saudara berkata, besok saya nggak tahu Bu mau makan apa. Tapi waktu kita merasakan penyertaan Tuhan, waktu kita mengenal Tuhan, kita bisa mengatakan hal ini dengan lantang, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini bicara mengenai Dia membawa kita kepada satu yang namanya ketenangan dan kedamaian. Saudara, kalau kita ada di rumput yang hijau, saudara ya, enak, saudara, damai. Ia membimbing aku di air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Semakin kita melakukan disiplin rohani, semakin kita mengalami yang namanya jiwa yang disegarkan. Semakin kita merasa bahwa Tuhan itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Artinya Tuhan di dalam segala hal yang kita hadapi, Tuhan gak akan membawa kita ke jalan yang sesat, saudara. Amin. Oleh karena namanya next. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Waktu kita menyadari penyertaan dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, ketakutan, masalah yang besar,
bahaya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Mungkin saudara pernah mengalami saat-saat masa-masa saudara merasa bahwa saudara takut sekali, ya. Tetapi waktu kita melakukan disiplin rohani, kita tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam masa-masa di mana kita perlu penghiburan, saudara. Sepertinya banyak orang mau dimengerti, tapi tidak mau mengerti, saudara. Di dalam kondisi yang kita perlu dihibur, kayaknya capek. Coba mengerti orang, tapi orang-orang di sekitar kita nggak mengerti, capek, saudara. Tapi pada waktu kita tahu Tuhan menyertai kita, bahkan firman Tuhan mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin. Mungkin banyak orang gak suka sama kita, bahkan merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan itu mengatakan seperti Tuhan itu in your sight, selalu ada di pihak kita, saudara. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Firman Tuhan mengatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, waktu kita menyadari bahwa Tuhan itu mengurapi kita, bukan kita lagi tetapi karena Tuhan. Kita menyadari satu hal bahwa saya bisa hidup karena kemurahan dan kebajikan Tuhan. Saya bisa melakukan banyak hal karena Tuhan menyertai saya. Saya bisa diberikan kemampuan untuk berkarya karena Tuhan ada bersama dengan saya. Pialaku penuh melimpah. Ada satu pencapaian di dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang kadang-kadang kita mengatakan bahwa saya kayaknya sebenarnya nggak bisa. Kalau nggak Tuhan tolong saya, kalau nggak Tuhan beserta saya nggak bisa lakukan hal ini, saudara. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan ngikut, saudara. Saudara, ngikut enak ya? Bukannya kita cari kebajikan dan kemurahan, tetapi kita kemana kita pergi, si kebajikan dan kemurahan itu ngikutin kita. Kebajikan bicara mengenai hal-hal yang baik, orang-orang di sekeliling kita tuh tiba-tiba semuanya bisa baik sama kita. Kemurahan bicara mengenai ada aja blessing yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita banyak jauh dari Tuhan, tapi tetap Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bicara mengenai penyertaan Tuhan di Mazmur 23 ini luar biasa. Kalau kita gak mengerti akan Tuhan, atau kita tidak mengenal akan Tuhan, seperti ini ayat hanya sebagai satu quote dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita sadari bahwa iya ya, Tuhan tuh nyertain saya, kok saya gak sadar-sadar ya? Padahal ini ayat Mazmur 23 itu ayat yang paling famous, yang paling terkenal. Bahkan saya baca selalu di dalam doa-doa saya, atau saya baca selalu kalau baca Alkitab, paling senang baca Mazmur 23. Tapi kenapa sampai sekarang saya gak merasa penyertaan Tuhan dalam hidup saya? Disiplin rohani, saudara. Yang ketiga, semakin menikmati kasih setia Tuhan. Ya, di Mazmur 36 ayat 7 dan 10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ayat 10. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang-orang yang tulus hati. Kenapa banyak orang tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa, susah untuk bersyukur?
karena mereka tidak bisa menikmati kasih setia Tuhan. Banyak kali kita lupa bahwa nafas yang diberikan adalah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Makanan yang kita bisa makan hari ini bukan hanya makanan yang ada, tetapi kita bisa makan. Kita bisa makan adalah kasih setia Tuhan. Pekerjaan yang kita alami, apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak mengerti bahwa itu karena kasih setia Tuhan, kita nggak bisa bersyukur. Pada waktu kita melakukan disiplin saudara, kita semakin bisa merasakan kasih setia Tuhan. Sehingga di dalam setiap waktu, di dalam kehidupan, bukan setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita selalu kita say to the Lord, mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup kita penuh dengan ucapan syukur pada waktu kita menyadari kasih setia Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan pada waktu kita melakukan disiplin rohani, kita menikmati kasih setia Tuhan. Amin saudara? Powerful. Amin. Saudara, di dalam disiplin rohani salah satunya adalah doa. Amin. Coba bilang kanan doa. Next. Saya mau kita belajar dari satu pribadi tentang doa. Belajar dari Daniel yang memegang teguh prinsipnya untuk disiplin beribadah, khususnya berdoa. Saudara, kalau ada waktu, saudara baca kitab Daniel 1 sampai selesai. Itu menarik saudara kisahnya. Ya, kisah Daniel ini agak mirip-mirip sama Yusuf saudara. Tuhan memberikan kemampuan untuk dia menginterpretasikan mimpi. Dan melalui interpretasi mimpi ini Tuhan mengangkat Daniel, Yusuf menjadi orang-orang kepercayaan raja. Dimulai dari seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Itu adalah Raja Babel. Dia mengepung Yerusalem, dia mengambil dia mengepung menang atas Yerusalem. Terus kemudian dia ambil beberapa anak-anak atau keturunan raja yang memiliki perawakan yang baik dan menunjukkan kemampuan bahwa mereka itu pintar atau bisa belajar. Karena mereka mau dilatih dengan kebudayaannya Babel. Dan mereka melewati masa pelatihan itu selama 3 tahun. Ya, itu bicara mengenai pelatihan, bukan mengenai disiplin, saudara. Setelah itu mereka akan ditugaskan melayani raja. Berapa orang? Banyak sekali saudara. Ya, banyak sekali. Kalau kita tahu Daniel beserta dengan 3 temannya, ya, 3 temannya Hanaya, Misael, dan Azaria. Sampai di sana mereka diganti namanya, Sadrak, Meshach, Abednego. Dan kemudian Daniel diganti juga namanya menjadi siapa? Belteshazzar. Tetapi apa yang Daniel lakukan? Daniel melakukan semua hal yang menurut dia tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu bertentangan, dia tetap berjalan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Nah, luar biasa. Dan pada waktu itu dia mulai dari makanan, saudara. Waktu itu dia mengatakan saya tidak akan makan makanan raja. Kalau pada waktu itu mereka makan makanan raja. Saya hanya makan makanan sayur-sayuran pada waktu itu. Tetapi akhirnya, saudara, justru Daniel dan teman-temannya memiliki kemampuan yang luar biasa. Saudara, di dalam kehidupan pribadi kita atau di dalam masa hidup kita, kadang-kadang kita diberikan pilihan, saudara. Melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan.
melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini Daniel memegang prinsip untuk tetap disiplin beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dia tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Dia memberikan waktunya khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang membuat dia mengenal Tuhannya. Itu yang membuat dia menyadari bahwa Tuhan itu menyertai dia. Sehingga pada waktu dia dimasukkan ke dalam kandang singa, dia tahu Tuhan itu menyertai dia. Tetapi dia juga menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu gak pernah meninggalkan dia. Bahkan dia sebenarnya walaupun istilahnya saya tetap dimakan sama singa, saya tidak akan mau beribadah kepada Tuhan lain. Wow, mampu gak kita bisa mengatakan hal itu di dunia ini? Walaupun saya tetap tidak akan meninggalkan Tuhan saya. Kita tahu Daniel ini hidup pada masa 3 raja, saudara. Nebukadnezar, anaknya Nebukadnezar, Raja Belshazzar juga, Belshazzar, kemudian Raja Darius. Dan yang luar biasanya dari 3 raja ini, semuanya mengangkat Daniel menjadi orang kepercayaannya. Artinya begini, apa yang Daniel lakukan pada waktu dia dekat dengan Tuhan dan disiplin melakukan apa yang Tuhan mau, membuat raja-raja pada waktu itu atau orang di sekitarnya semakin menghargai dan menghormati dia. Dan mereka dapat melihat, bahkan yang raja terakhir mengatakan, pada waktu dia melihat Daniel bisa keluar dari kandang singa, Raja Darius mengatakan begini, wow, saya juga mau percaya sama Tuhannya kamu, Allahnya kamu, Tuhan yang kamu sembah. Kehidupan kita, saudara, pada waktu kita melakukan benar-benar melakukan doa, salah satu disiplin rohani, akan terpancar dari kehidupan kita kepada justru orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dikatakan bahwa Daniel di sini bahkan kepintarannya itu 10 kali lebih pintar daripada orang lain. Ada sesuatu yang bekerja di dalam kehidupan kita pada waktu Tuhan berkarya di dalam manusia rohani kita. Disiplin rohani, kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam manusia rohani kita. Kalau orang berpikir bahwa doa itu bisa terjadi begitu saja, murid-murid Tuhan Yesus juga mengatakan gini, ajarkanlah kami berdoa. Doa itu memerlukan disiplin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri setiap pagi-pagi benar berdoa. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa doa, kita salah, saudara. Kita mampu menjalani hidup ini tanpa kita berdoa khusus setiap hari, kita salah. Kita akan mengalami banyak jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Pikiran kita mengelana mana-mana, saudara. Nggak fokus kepada Tuhan. Amin. Tapi waktu kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan dan kita berdoa, karena doa itu bukan sekedar cuma kata-kata. Bukan, saudara. Tapi doa itu adalah komunikasi antara kita sama Tuhan.
Kalau komunikasi kan pasti dua arah, saudara ya. Gak mungkin searah. Ada satu hamba Tuhan, dia mengatakan begini, doa itu bukan bersiap mengatakan apa yang ingin saya katakan, tetapi bersiap mendengar apa yang ingin Tuhan katakan. Berdoa itu adalah membiarkan Tuhan berbicara di dalam diri kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita doakan. Berdoa itu berbicara mengenai kita menaruh keinginan Tuhan di dalam keinginan kita. Berdoa itu adalah waktu di mana kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Berdoa itu adalah satu kebutuhan utama, karena tanpa berdoa kita akan mati rohani kita. Dan berapa banyak dari kita berdoanya itu cuma berdoa makan, berdoa kalau mau berangkat supaya Tuhan sertai kita, berdoa kalau kita mau kerja supaya Tuhan pimpin kita, berdoa yang hanya minta Tuhan jadi bodyguard kita, jadi penjaga kita, atau Tuhan selalu harus menjawab setiap doa kita sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi waktu saya mengatakan, mari kita itu bicara mengenai waktu-waktu yang cukup banyak yang kita bisa investasikan untuk berdoa kepada Tuhan. Gak harus di dalam posisinya lipat tangan tutup mata, gak harus dalam posisi kita di kamar tutup pintu. Tetapi di dalam segala waktu di dalam kehidupan kita, segala kesempatan di dalam kehidupan kita, kita bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Itu yang luar biasa, saudara. Ya, nggak harus kita harus cuci tangan, cuci muka, cuci semua. Bukan. Tetapi yang paling penting kita harus menyucikan hati kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Dan hari ini waktu kita belajar mengenai Tuhan mau bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita, biarkan Tuhan mendisiplinkan kita. Biarkan kita melewati waktu-waktu di mana kita punya waktu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini akan menjadi berat dan sulit untuk kita bisa berjuang dan bertahan. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita sudah mulai menyerah. Berapa dari kita merasa bahwa ini semua pencapaian yang saya dapatkan karena kehebatan dan kemampuan saya. Sehingga saya nggak perlu doa, saya nggak perlu rohani saya dibangun. Toh saya masih hidup sampai hari ini. Berapa dari kita berpikir bahwa semuanya baik-baik saja? Tapi kalau kita boleh introspeksi waktu-waktu kita, ada pertanyaan Tuhan kepada muridnya, bisa nggak sih kamu bertahan 1 jam aja buat berdoa? Mungkin pertanyaan yang sama datang buat saudara dan saya. Kapan terakhir kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bukan berdoa kepepet karena kita butuh Tuhan. Bukan doa karena kita laporan sama Tuhan, tetapi doa di mana kita merasa bahwa saya mau komunikasi sama Tuhan, saya mau menyatukan frekuensi yang sama dengan Tuhan. Kalau kita putar radio, saudara, kalau belum ada di frekuensi yang tepat, di tuning yang tepat, suaranya gresek-gresek, gak jelas.
bahkan gak bisa dengar Tuhan. Suaranya kresek-kresek, gak jelas. Bahkan yang banyak kita dengar malah suara iblis, suara dunia, suara orang-orang yang menasehati kita, bahkan itu bukan nasihat yang benar. Tapi hari ini, waktu kita berpikir bahwa Tuhan, saya mulai tahu, sadar kembali Tuhan, bahwa saya tuh perlu komunikasi dengan Engkau lebih lagi. Saya perlu punya waktu sama Engkau di dalam doa-doa saya. Ampuni saya Tuhan kalau saya banyak fokus dengan dunia ini, dengan semua permasalahan, dengan semua kebutuhan, dengan semua keadaan saya, dengan semua acara saya, dengan semua pekerjaan saya. Tapi saya juga tahu bahwa fokus kepada Engkau adalah yang utama, Tuhan. Karena saya mau mengalami yang namanya Engkau menyertai saya. Saya mau mengalami yang namanya mengenal Engkau lebih lagi. Saya mau mengalami yang namanya menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Saya mau menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Hari ini Tuhan berbicara di dalam setiap kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami kurang alert. Kami kurang sadar, Tuhan. Kami perlu disadarkan kembali, Tuhan, akan kebutuhan akan Engkau dalam kehidupan kami, akan hubungan kami dengan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami kalau kami malas, kami tidak peduli, kami sibuk, Tuhan. Kami menomor 2, 3, 4, 5-an Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami, Tuhan, membuat Engkau menunggu kami, Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengan Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Bahkan kami banyak menyalahkan Engkau dengan semua yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami gak ngerti rencanamu. Kami gak ngerti jalanmu, Tuhan. Kami berada di jalan-jalan yang salah, ya Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Kami bergantung kepada kekuatan dan kehebatan kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan, Engkau taruh kebutuhan akan Engkau dalam hidup kami, kerinduan akan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau taruh di dalam kehidupan kami, Tuhan, satu passion. Engkau taruh dalam kehidupan kami, Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ada di dalam kehendak-Mu, ya Bapa. Engkau taruh di dalam hati kami, Tuhan, satu ucapan syukur yang gak pernah habis-habisnya, ya Bapa. Berbicaralah dalam setiap kami, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Tuhan, menjaga kami, mengasihi kami, tanpa peduli semua dosa, kelemahan, kesalahan, kekurangan, ketidakpedulian kami, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Di roti perjamuan kudus saya, Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin.
kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari ini saudara, mari kita angkat roti ini. Roti ini melambangkan tubuhnya, tubuh yang dikorbankan di kayu salib, tubuh yang kau serahkan untuk sungguh-sungguh dapat menebus saudara dan saya. Hari ini Tuhan, waktu kami angkat roti ini, buatlah kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami Tuhan. Saudara, mengucap syukurlah, berdoa, dan makanlah roti ini. Mari kita angkat anggur ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk anggur ini. Anggur ini melambangkan darah-Mu yang ditumpahkan di kayu salib. Darah-Mu yang tercecer sepanjang jalan Via Dolorosa. Darah-Mu yang untuk menyembuhkan semua sakit penyakit kami Tuhan. Darah-Mu yang menebus dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Hari ini waktu kami mengangkat perjamuan ini, mengangkat anggur ini, buatlah kami mengingat kembali akan semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Agar kami bersyukur lebih lagi akan kehidupan ini ya Bapa. Saudara, minumlah anggur ini, mengucap syukur dan berdoa.
dikuduskan, disucikan, dimurnikan. Kamu mau hati kami penuh dengan Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus. Selamat pagi, jemaat City Blessing pagi hari ini diberkati. Amin. Dan kita belajar sesuatu yang mana belajar dengan judul tadi adalah disiplin Tuhan. Kita belajar banyak. Amin. Sebelum kita mau memberikan yang terbaik. Di sini ada yang belum menerima amplop, angkat tangan, coba, asyik, ya, oke, mari kita satukan hati kita mau memberi yang terbaik, kita percaya apa yang kita tabur. Ya kan? Pada hari ini kita percaya ada buah-buah yang bertumbuh. Oke, mari satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bisa beribadah di tempat ini karena kasih dari Tuhan. Bapak, kami mau belajar lebih banyak lagi. Ampuni akan kelalaian kami, ampuni akan kesalahan kami, ampuni segala dosa, ampuni segala kesibukan kami yang dimana kami tidak disiplin rohani. Bapak, kami belajar banyak. Engkau yang akan mengubah kehidupan hari-hari kami. Engkau pakai kami untuk lebih lagi kami disiplin dalam rohani kami, yaitu berdoa. Pakai hidup kami, Bapak, kami berdoa Bapak untuk setiap daripada jemaatku pagi hari ini. Setiap jemaatku akan mempersiapkan persembahan perpuluhan. Berapa yang mereka akan bagikan? Engkau yang menggugah hidup mereka, Engkau yang menggugah hati mereka. Bapak, kami berdoa Bapak untuk setiap daripada persembahan yang kami terima. Untuk gerejamu diperlengkapi, untuk gerejamu memberi, untuk gerejamu bagikan, untuk bagi kota kami, bangsa kami, untuk kerajaanmu diperluas di bangsa kami. Bapak, kami mau memberi dengan hati yang sukacita, tidak dengan maksud. Terima kasih Bapak, kami mudah belajar banyak.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan semua, amin. Terima kasih untuk Pastor Lilia Hartawan yang sudah membagikan firman pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya, dapat bertransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Happy birthday. Happy birthday kepada Bapak Lim Kwa Cheng pada tanggal 19 Maret. Keanu Nathanael pada tanggal 19 Maret. Kepada Alvin pada tanggal 21 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Kelas membership. Kelas pertama akan diadakan pada tanggal 19 Maret setelah ibadah raya. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran bisa menghubungi Ibu Ingmei atau David. See you next week and God bless you. Yes. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, saya boleh minta setiap saudara yang ulang tahun di bulan Februari, kita mau berdoa. Kita skip ada Pak Marganti sampai lupa saudara di minggu ini. Siapa yang bulan Februari ulang tahun? Boleh maju ke depan. Kita mau berdoa.
memberkati saudara-saudara kita di sini yang berulang tahun. Ayo Fer. Oke, mulai berdoa ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau di dalam bulan Februari kami punya saudara-saudara yang menambahkan 1 tahun usia kelahiran dan usia pernikahan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak waktu sebelumnya Tuhan, bagaimana Engkau menyertai mereka. Yang berdoa untuk waktu-waktu ke depan ini Tuhan terus menjaga mereka, menyertai mereka, melimpahkan hidup mereka dengan jalan-jalan-Mu, rencana dan kehendak-Mu. Semakin pertajam visi dan panggilan-Mu dalam hidup mereka, semakin pertajam kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan melimpahkan kasih setia-Nya dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa engkau kepada jalan-jalan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Bekerjalah Tuhan terus di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Jagai mereka dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kesehatan mereka, apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Kau berikan berkat dan keberhasilan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita. Setelah ini ada pertemuan pelayan ya saudara. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Siapkan hati kita untuk menyelesaikan ibadah ini. Tetap beribadah kita terus sampai rumah, tetap ibadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja ya dan amin dalam hidup kami. Setiap kami boleh merenungkan lagi Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau kami harus lakukan dalam hidup ini. Terbungkus kami Tuhan, sebelum doa perkataan kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan, disiplin yang dari Tuhan akan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu berjalan di dalam jalan-jalan-Nya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan mengatakan Amin.